Saya terinspirasi dari seorang Kapten Vincent, yang dimana beliau seorang pilot dan YouTuber, di mana di video Pilot Challenge bersama Om Mobi dan Fitra Eri. Saya kasih link videonya, teman-teman bisa tonton videonya. Di mana di video tersebut ada sebuah hal yang menarik yang menjadi pembelajaran bagi saya. Jadi pesawat Airbus A320 itu didesain lebih banyak komputer dan otomasi sehingga pengoperasiannya lebih mudah daripada pesawat Boeing 737. Dan Kapten Vincent juga mengajarkan di video tersebut bahwa ketika seorang pilot tidak bisa memanage autopilot, maka autopilot itulah yang akan mengendalikan pesawatnya. Dalam hal ini si pilotnya gitu ya. Saya pikir cara kerja pesawat Airbus A320 itu sama dengan cara kerja pikiran kita, khususnya pikiran bawah sadar, yang dimana pikiran bawah sadar mengontrol 90% dalam hidup kita. Dale Carnegie di dalam bukunya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain dikatakan bahwa seringkali banyak orang itu berusaha untuk memintarkan dirinya dengan pengetahuan akademis dan lain sebagainya, tetapi sayangnya tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah memahami cara kerja pikirannya sendiri. Efeknya adalah ketika seseorang tidak mampu memahami cara kerja pikirannya sendiri dan tidak mampu mengelola pikirannya, maka seseorang mudah untuk disetir oleh orang lain dan keadaan. Sehingga hal itulah yang membuat seseorang itu sulit untuk mencapai apa yang diinginkan dalam hidupnya. Lalu bagaimana memahami cara kerja pikiran kita? Jadi pikiran kita tuh seperti rudal pencari panas, yang dimana rudal tersebut akan meluncur otomatis menuju target yang diinginkan ketika titik panas itu terdeteksi oleh rudal itu sendiri, yang dimana itu disebut servo mechanism. Jadi sama dengan cara kerja pikiran kita, yang dimana ketika seseorang menginginkan sesuatu dan apa yang diinginkan itu mendominasi pikirannya, maka orang tersebut akan otomatis dibawa kepada situasi-situasi yang mendukung orang tersebut untuk mencapai apa yang dia inginkan. Lalu bagaimana cara memaksimalkan, mengoptimasi pikiran kita? Jadi ibarat sebuah aplikasi GPS. Yang pertama adalah kita harus menentukan destinasi yang diinginkan. Yang artinya adalah kita harus memutuskan untuk menjadi seperti apa di masa depan. Berikutnya adalah kita menentukan lokasi kita saat ini di mana. Yang dimana artinya kita harus bisa menyadari realita dalam hidup kita saat ini seperti apa. Baru si aplikasi GPS tersebut akan menunjukkan rute yang paling cepat, yang paling mudah. Dan tugas kita adalah mengikuti saja rutenya sehingga kita bisa sampai kepada destinasi yang kita inginkan. Yang artinya dalam hidup kita sehari-hari, tugas kita adalah menjalani saja sebaik-baiknya, tanpa perlu mempertanyakan, mengkritisi, dan meragukan apa yang terjadi di masa depan. Seperti kalau nggak berhasil gimana ya, nanti kalau nggak kecapai gimana ya, dan sebagainya. Tidak perlu mempertanyakan dan meragukan hal yang seperti itu, dan jalani saja dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah secara berkala kita mesti melakukan satu yang namanya self-therapy untuk membuang sampah emosi yang membelenggu dalam pikiran kita. Dan secara rutin dan konsisten kita melakukan satu yang namanya afirmasi dan visualisasi terhadap sesuatu yang kita inginkan di masa depan, supaya kita bisa memudahkan pikiran bawah sadar untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Karena pikiran bawah sadar akan memproses segala sesuatu yang bersifat dominan, sehingga dia akan bekerja secara otomatis, membawa kita kepada situasi-situasi yang mendukung kita ke tempat yang kita inginkan.